Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing dan berbagi informasi. Oke, kebetulan hari ini, siang ini saya bermaksud untuk membagikan informasi yang sudah saya dapatkan pada saat mengikuti BEMCEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMA dan SMK. Jadi, saya akan membagikan apa yang sudah dapat saya perolehkan selama mengikuti pembelajaran online. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu apa sih itu asesmen nasional? Terus teknik pelaksanaannya seperti apa? Berikutnya juga itu apa sih perbedaannya dengan UN? Apakah dia sebagai pengganti UN dan sebagainya? Terus apakah asesmen nasional itu juga akan menjadi penentu kelulusan siswa atau bukan? Oke, kita lanjut. Jadi asesmen nasional itu adalah penilaian mutu pendidik. Jadi semua aspek itu dinilai. Siswanya, gurunya, lingkungan belajarnya juga dinilai untuk mengetahui tingkat kesetaraan jenjang pendidikan. Apa itu tingkatnya SD, madrasah, SMA dan sebagainya. Oke, asesmen nasional itu memiliki 3 instrumen. Yang pertama itu adalah asesmen kompetisi minimum atau AKM. Nah, AKM itu nanti dia bertujuan untuk menilai, mengukur tingkat kognitif siswa. Nah, adapun yang dinilai itu adalah literasi dan numerasi. Kalau literasi itu berarti tingkat pemahaman siswa terhadap objek yang dia baca, dia pelajari dan dia pahami. Sementara kalau numerasi itu dia tingkat pemahaman siswa terhadap hitungan atau angka-angka, yang mana itu nanti akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia menemukan persoalan dan persoalan itu dia bisa selesaikan dengan angka-angka yang sudah dipelajari. Nah, kalau untuk yang aspek yang kedua atau instrumen yang kedua itu dia adalah survei kepribadian atau survei karakter siswa. Nah, ada 6 hal yang disurvei. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang bermulia. Akhlak yang mulia. Jadi beriman nggak siswanya? Punya akhlak nggak siswanya? Itu yang dinilai, itu yang disurvei. Yang berikutnya, dia juga siswa harus memiliki karakter berkebinekaan yang luas atau global. Artinya siswa harus mampu menerima perbedaan yang ada di lingkungannya. Entah itu warna kulit, agama, kepercayaan atau agama atau kepercayaan, ras, bahasa dan sebagainya. Dan yang berikutnya itu akan disurvei juga karakter siswanya punya rasa kemandirian atau enggak. Siswanya mandiri atau enggak. Next, yang akan disurvei juga itu adalah siswanya berpikir kritis enggak. Berikutnya juga akan disurvei siswanya memiliki sifat dan rasa gotong royong enggak. Dan yang terakhir itu siswanya memiliki rasa kreativitas enggak? Apakah dia hidupnya menonton atau dia punya ide yang brilian untuk mengembangkan suatu hal? Itu akan dinilai. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan sekolah, survei lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Apa yang dilihat? Ya, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Perpustakaannya, kompetisi gurunya, alat belajarnya, media belajarnya juga dicek. Nah, terus pelaksanaannya seperti apa sih? Karena ini kita fokusnya hanya ke asesmen kompetisi minimum, artinya hanya untuk aspek kognitif aja, tidak ke aspek survei karakter dan lingkungan sekolah. Jadi kalau pelaksanaan asesmen itu, nanti siswa itu akan diberi soal. Yang mengerjakan juga itu hanya simple, hanya sebagian, tidak seluruh soal. Jumlah soalnya itu ada 36 soal untuk numerasi dan ada 36 soal untuk literasi. Nah, jenisnya ada yang pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada yang isian, ada yang uraian. Itu 4 kategori. Nah, apakah nanti asesmen ini akan menentukan kelulusan siswa? Tidak. Jadi asesmen ini hanya untuk menilai mutu pendidikan, jenjang pendidikan itu, untuk memetakan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, semua jenjang. Terus lulusnya ditentukan oleh apa? Masih tetap dilakukan yang namanya ujian sekolah. Oke.
Terus perbedaannya dengan UN apa? Nah, kalau asesmen nasional itu dia menilai kemampuan dasar seluruh siswa. Jadi diharapkan siswa itu yang ada di Indonesia itu memiliki kemampuan dasar yang setara, kompetisinya itu minimal setara, nggak terlalu berjenjang. Ada standar minimal seluruh siswa harus menguasai kompetisi itu. Nah, sementara kalau ujian nasional itu dia hanya beraspek kepada hasil belajar, tidak menilai karakter dan sebagainya. Asesmen itu dilakukan di pertengahan jenjang. Kalau di SMA itu di kelas 11. Artinya ada kemungkinan bagi sekolah dan bagi guru untuk memperbaiki jika siswanya belum mencapai kompetisi. Nah, kalau UN itu dilakukan di akhir pembelajaran, akhir jenjang, nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Terima kasih. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.